Sudah ya. Silakan, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 3, pimpinan sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian, nah dia ini ya, anggota ya Pak ya? Siap, betul. Oke. Nanti Nah, jatuh itu kenapa dia? Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia menghalangi supaya Siap. orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. Yang ngejar itu balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak, almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus
penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota. Anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi, dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai SNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan
mendapat keterangan ahli dari Ditreskrim Umum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 Pimpinan Sidang RDP, yang kami hormati seluruh peserta sidang yang berbahagia, mohon izin menambahkan terkait dengan kejadian sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kapolres Tabes maupun Kasubdit 3. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan 1 kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati 1 kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolres Tabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada tambahan lagi Pak Kapolres? Siap, izin Pak Ketua. Pada kesempatan ini kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir Aibtu R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak ini Pak? Malam itu. Sebelum kejadian? Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia dari videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar.
Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini, Pak. Ini kejadian di malam itu, Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael, Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu, Pak? Tadi, Pak, terakhir. Nah, ini kalau tadi gabungan, Pak, ini anunya, Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini, Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah, Pak. Jadi semua didapat dokumen dari HP-nya si Mikael. betul. Ini sebelum kejadian penembakan, Pak. Ada dia bawa senjata nih, Pak? Ada. Dicepetin mungkin, Mas. TKP awal, lihat dulu. TKP awal taburan nih. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Itu apa itu? Kain deh. Kain deh. Batu, Pak, dalamnya. Sarung diisi batu. Nah, kita juga sedikit terbantu dengan dokumentasi yang dilakukan oleh para pelaku tawuran ini. Udah ada lagi nggak? Kalau ada yang nggak disimpan ganti video. Dimajuin dikit, Ya. dicepetin dikit. Maksudnya di video pertama dimajuin, kira-kira di titik-titik terakhirnya. Ya, kira-kira sepertiga sebelum selesai. Dimundurin dikit, ya. Dimundurin. Dimajuin sampai 2/3. Dicepetin sampai 2/3. Nggak bisa dimajuin, oke. Baik, setelah tawuran di sini, Pak, kemudian salah satu pihak yang kalah kemudian melarikan diri. Nah, ini termasuk yang melarikan diri ini yang bawa saja, Pak. Itu memang dicat merah ya? Siap. Bukan darah ya, bukan ya? Bukan dicat merah. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia? Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul. Yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah, inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu, Pak. Nah, ini kemudian menurut pemeriksaan dari kendaraan ini ada yang jadi korban, Pak. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini posisi almarhum dia berada di motor merah, Pak. Nanti ada kelihatan motor merah di sini. Almarhum itu ketika ini, Pak, posisinya almarhum di sini. Ini motor yang Ya, almarhum dalam naik. proses pengejaran. Pada saat mengejar, menyalip yang orang yang dikejar itu, Pak. Nah, nanti yang dikejar ini penumpangnya kena sabet, Pak. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya. Kira-kira ini sketsa tawuran ketika masih Apa tangan ini kosong. nama-nama apa? Seroja ini dari mereka sendiri. Jadi, Tanggul, Jerman siap. apa itu? Betul, Pak.
Jadi nanti kami juga sudah siapkan penjelasan sendiri soal fenomena tawuran di Kota Semarang ini, Pak. Kelompok-kelompok remaja. Oke. Siap. Ya, lanjut. Nah, di slide ini kelihatan bahwa orang yang dikejar itu kemudian masuk di depan Masjid Al-Amin. Itu orang yang dikejar kemudian masuk ke gang ini, Pak. Jadi setelah bertemu dengan anggota kami, Ya, ini. dari arah kiri, bukan Pak, nanti dari arah kiri. Di play, Mas. Oh iya. Kita siap-siap nanti 4 menit lagi menyanyi Indonesia Raya berdiri semua, Pak ya. Siapa, Pak? Siap. Nah, ini yang dikejar masuk gang sini, Pak, sehingga upaya pengejaran itu dihentikan oleh grup lawan. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini korban yang di motor yang dikejar ini, Pak, atas nama Vano. Ini terkena sabetan sajam yang dilakukan oleh kelompok pengejar. Ya, lanjut. Ini pelaku anak yang diamankan, Mikael. Ini dari HP Mikael inilah kemudian yang kita dapatkan dokumen video-video aksi tawuran yang mereka lakukan. Kemudian Dani ini yang melakukan sabetan kepada Vano tadi. Kemudian pelaku anak yang lain perannya membawa sajam. Lanjut. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu, Pak, adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada pernyataan dari ada 17 anak remaja yang terlibat dalam tawuran pada malam hari itu. Ini ada kesaksian dari beberapa yang kami cuplik. Kalau diperkenankan kami Ya, tayangkan. silakan aja. Silakan ditayangkan, Mas, pernyataan. Setelah itu, kampus Dirman itu tiba di tempat saya dengan menggunakan pulang ke rumah masing-masing. Nama saya Febri, saya dari kampung Jerman, tim Jerman, menyampaikan kalau saya diajak almarhum Gama sama Satria
saya diajak saudara agama diajak tawuran, terus saudara agama itu menyampaikan mau ambil sajam di rumahnya Satria, terus itu Satria ambil sama agama itu langsung itu udah kumpul mau berangkat, terus itu apa namanya udah mau berangkat, terus saudara Adam ke rumah saya itu langsung pada berangkat semua. Nah, sampai di situ saya langsung arah ke Tanggul Barat. Ke Tanggul Barat itu saya ketemu sama 2 orang yang saya tidak kenal. Tanggul Barat saya tidak kenal. Itu yang boncengan sama almarhum itu Nugroho sama Tanggul Barat itu boncengan bertiga. Saya boncengan sama Sakti sama Tanggul Barat yang satu. Sudah sampainya di Tanggul Barat, saya disampaikan sama agama mau itu apa namanya disuruh bawa sajam. Bertiga itu saya bawa sajam, terus sajamnya dikasih ke bawah itu samping motor, terus saya berangkat di TKP saya itu agama itu minta sajamnya, yang di pos itu sajamnya diminta. Oke, kita Scott, kita nyanyi Indonesia Raya, Pak. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Ya, silakan. Next slide. Lanjutkan, Pak. Next slide. Akhirnya Bapak Gamat. Ya, jangan banyak-banyak, Pak. Cukup 2 tadi ya. Nah, penjelasan yang tadi, Pak, yang apa? Gangster-gangster itu, Pak. Itu penamaan dari siapa, Pak? Gangster-gangster itu, Pak. Siap. Mungkin lompat ke slide ke-27. Nah, ini apa nih, Pak? Ya, siap. Jadi 19, Pak. Maaf. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu, Pak. Jadi di Kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster. Betul, gitu. di Gambar ini yang bikin siapa, Pak? Dari mereka. Dari mereka. Siap. Yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster punya apa koalisi tuh? sendiri. Oh, itu ada bukber itu ya, ada bukber. Siap. Oke. Mereka menyebut dirinya gangster gitu, Pak Gangster. ya? Gaya-gayaan gitu ya. Siap. Ya. Berarti yang di bawah-bawah itu logo-logo itu kelompok-kelompoknya gitu, Pak? Kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Jadi mereka ada koalisi All Star, ada koalisi apa ini, di luar ini ada lagi, Pak. Siap. Nah, sebagian dari mereka ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sudah menyatakan diri untuk membubarkan diri
melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan terhadap remaja-remaja di Kota Semarang. Kemudian mungkin di slide 24 mungkin. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya stop dulu sini Pak. Ini setidaknya di tahun ini Pak ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani. Kemudian yang dari kaitan itu ada yang diproses, ada yang dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Lanjut. Nah ini juga pasca maraknya gangster atau kriak lah Pak kalau di bahasa anak-anak Semarang ini, itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian Pak penjelasan kami. Terakhir aja dikit Pak, yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya Pak? Mundur. Oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada Pak, jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu Pak. Oke ya. Mungkin teman-teman ada pendalaman?